Selamat siang Bu Monik dan saudara-saudara. Sebelum memulai kegiatan selanjutnya, mari kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa, bukalah hati kami supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bacaan diambil dari Injil Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 38. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu?" Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam diri kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu.
sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengarkan tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus di Athena, Paulus menemukan bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Paulus merasa sedih, karena itulah sebabnya Paulus menegur orang-orang itu. "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Menyembah berhala merupakan salah satu cara iblis supaya manusia jauh dari Tuhan. Mencari jalan keluar melalui kesenangan hidup dengan kecenderungan mengambil jalan pintas. Dalam 10 perintah Allah, salah satunya memiliki bunyi, "Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu." Yang memiliki arti, kita tidak boleh menyembah siapapun selain Tuhan. Sampai detik ini juga masih banyak orang Kristen yang masih percaya dengan hal seperti itu. Contohnya jimat, takayul, patung, dan benda keramat lainnya. Selain itu, hobi, uang, karir juga termasuk. Berhala bukan hanya berarti tentang menyembah patung saja. Sesuatu yang kita utamakan selain Tuhan merupakan arti yang sesungguhnya dari berhala. Jadi berhala bukan hanya berwujud benda atau patung saja. Dalam ayat bacaan di atas dikatakanlah, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu." Artinya, Tuhan tidak senang jika kita memberhalakan sesuatu apapun itu. Karena itu, dalam hidup yang pertama, hanya untuk Tuhan. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar. Semoga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah dan lindungilah segala aktivitas kami selanjutnya. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Berkatilah pula orang tua,
saudara, sahabat, dan semua orang yang kukasihi dalam menjalankan aktivitas mereka, dan ampunilah untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Doa yang kurang sempurna ini aku serahkan kepadamu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, mohon berkat untuk kami anak-anak-Mu dalam menjalankan ujian sekolah. Kiranya kami dapat mengerjakan dengan baik dan maksimal. Bapa, mohon berkat kesembuhan bagi mereka yang sakit, khususnya bagi mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya Kau berikan kesembuhan sehingga mereka dapat menjalankan kehidupannya seperti semula. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.